Saya percaya setiap manusia membutuhkan ruang, bukan hanya tempat untuk singgah, tetapi ruang untuk merasa aman. Ruang untuk didengar tanpa dihakimi, dipahami tanpa disalahkan, dan diterima apa adanya. Dari keyakinan sederhana itu, lahirlah ruang tawasul. Hai, saya Rahmatia Bakri. Seperti banyak orang lain, saya juga pernah merasa lelah dan bingung. Ada masa ketika saya ingin bercerita, tetapi tidak tahu harus kemana. Saat itulah saya sadar, kadang manusia hanya butuh ditemani. Perjalanan hidup mempertemukan saya dengan banyak cerita. Saat melihat banyak orang tampak baik-baik saja di luar, tetapi rapuh di dalam. Mereka tersenyum, bekerja, dan berjalan seperti biasa, namun diam-diam sedang berjuang sendirian. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, mengapa di tengah dunia yang ramai, banyak hati yang tetap merasa sepi. Mengapa kita dekat secara jarak, tetapi jauh secara rasa? Pertanyaan itu menjadi awal lahirnya pencarian ini. Saya menemukan banyak luka yang tidak terlihat, luka karena ditolak, luka karena tidak difahami, luka yang tidak berdarah tetapi terasa setiap hari, dan perlahan melemahkan seseorang. Banyak orang ingin bicara, tetapi takut dianggap lemah. Ingin menangis tetapi harus terlihat kuat. Ingin meminta tolong tapi bingung kepada siapa. Akhirnya semua rasa dipendam dan tertahan sendiri. Saat luka tidak punya ruang, manusia mulai menjauh. Menjauh dari keluarga, dari teman, bahkan dari dirinya sendiri. Ia hadir secara fisik, tetapi hatinya menghilang. Dan itu sering terjadi tanpa disadari. Padahal kebutuhan manusia kadang sangat sederhana. Ingin dimengerti, ingin diterima, ingin tahu bahwa dirinya berharga dan keberadaannya berarti bagi orang lain. Karena itu, ruang tawasul hadir bukan sebagai tempat yang sempurna, tetapi sebagai ruang yang mau menemani proses seseorang. Ruang yang berkata pelan, kamu tidak sendiri. Kami percaya mendengar adalah bentuk cinta yang sering dilupakan. Mendengar tanpa memotong cerita, tanpa buru-buru memberi nasihat, tanpa merasa paling tahu tentang hidup orang lain. Saat seseorang didengar dengan utuh, sesuatu berubah. Berubah, beban terasa lebih ringan, air mata menjadi lebih jujur, dan ia sadar bahwa masih ada tempat untuk pulang. Ruang tawasul tidak berjalan sendiri. Ia tumbuh bersama keluarga saya, tim yang membersamai langkah ini, dan teman-teman yang memiliki kepedulian yang sama. Mereka adalah penguat perjalanan ini karena perubahan lahir dari kebersamaan. Ketika hati diberi ruang, manusia bisa bertumbuh kembali. Yang dulu takut, mulai berani. Yang dulu ragu, mulai percaya diri. Yang dulu patah, perlahan belajar pulih. Kami belajar bahwa perubahan tidak selalu besar. Kadang dimulai dari satu percakapan tulus, satu pelukan hangat, atau satu orang yang benar-benar peduli dan mau hadir. Karena itu, kami terus mencoba membuat ruang yang aman, hangat, dan bermakna. Tempat orang bisa menjadi dirinya sendiri. Tempat hati bisa bernafas lebih lega.
Kami menggunakan cara-cara sederhana, journaling, kartu emosi, forum keluarga, dan percakapan bermakna. Karena kami percaya penyembuhan tidak selalu rumit. Kadang dimulai dari mengenali apa yang sedang dirasa. Saat seseorang mengenali emosinya, ia mulai memahami dirinya. Dan ketika memahami diri, ia lebih mudah memahami orang lain. Dari sana lahir empati, dari sana hubungan sehat mulai tumbuh. Tujuan akhirnya bukan hidup tanpa masalah, tetapi hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Harapan saya sederhana. Semoga ruang tawasul menjadi tempat pulang bagi banyak orang. Tempat untuk kembali utuh, tempat untuk merasa diterima tanpa syarat. Perjalanan ini masih panjang, dan kami percaya semakin banyak hati yang peduli, semakin banyak jiwa yang pulih. Mari saling hadir, saling mendengar, dan saling menguatkan. Mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama Ruang Tawasul.